Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siva Amelia dari kelas UI UX 1, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan challenge chapter 6 milik saya yang membahas mengenai pembuatan dari portofolio. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini di sini eh, selanjutnya. Yang pertama yaitu aplikasi yang akan saya redesign mengenai aplikasi virtual assistant yang telah saya buat pada challenge chapter sebelumnya, di mana karena aplikasi ini sesuai dengan studi case challenge sebelumnya dan masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diimprove pada aplikasi ini, sehingga saya memutuskan untuk meredesign aplikasi virtual assistant. Nah, selanjutnya untuk pain points dan room for improvement-nya itu, yang pertama pain points-nya itu kemarin user itu belum bisa pakai fitur chat dan profile dan halaman profilnya itu belum aktif. Juga cuman hanya terdapat satu metode pembayaran aja. Dan yang ketiga itu pain point-nya pada bagian splash screen, waktu usability testing kemarin, user tuh masih banyak yang kebingungan soal action klik dari splash screen-nya. Jadi bakal diimprove untuk uh, mengubah action pada splash screen. Dan selanjutnya pain points-nya yaitu tidak ada deskripsi dari UI UX writing setelah pembayaran dan setelah pelayanan selesai. Jadi waktu usability testing kemarin ada user yang ngira kalau transaksinya itu udah selesai padahal belum selesai gitu karena di UX writing-nya itu nggak ada penjelasan lebih lanjut. Dan untuk room for improvement-nya itu yang pertama, solusi dari yang pain point pertama itu mengaktifkan fitur chat dan profile, juga menambahkan metode pembayaran lain, mengubah action splash screen, dan menambahkan deskripsi singkat lanjutan dari UX writing yang telah dibuat sebelumnya. Dan next, rencana redesign-nya itu dilakukan dengan melakukan perubahan dan pembaruan terhadap tampilan dari aplikasi virtual assistant dan juga menambahkan beberapa fitur berdasarkan feedback dan testing user yang telah dilakukan pada chapter sebelumnya. Kemudian di sini terdapat problem dan solusi dari redesign-nya, di mana pada halaman splash screen itu permasalahannya terdapat pada action click. Kemudian untuk problemnya itu user bingung dengan action apa yang harus dilakukan pada saat user berada di bagian splash screen yang pertama atau layar awal. Kemudian untuk solusinya itu di sini saya mengubah action slide yang dari yang tadi awalnya itu geser menjadi klik random layar. Jadi user itu nggak perlu geser layar, tapi klik random aja pada bagian layar. Selanjutnya untuk page yang kedua yaitu page page yang chat, di mana permasalahannya itu terdapat pada halaman karena halaman chat itu belum diaktifkan dan solusinya yaitu saya membuat dan mengaktifkan halaman chatnya. Kemudian page yang ketiga yaitu mengenai page pembayaran, di mana permasalahannya itu terdapat pada metodenya, dan problemnya itu metode pembayaran hanya memiliki satu pilihan saja. Dan untuk solusinya itu, saya menambahkan metode pembayaran. Selanjutnya, untuk page layanan, permasalahannya terdapat pada teksnya, kemudian problemnya itu tidak terdapat deskripsi lanjutan UX writing setelah mengklik layanan selesai. Kemudian untuk solusi redesign-nya itu memperbarui tampilan dari UX writing pada halaman. Dan kemudian untuk page yang transaksi pada permasalahan itu terdapat pada bagian teksnya, di mana tidak terdapat deskripsi lanjutan UX writing setelah melakukan PIN transaksi pembayaran. Selanjutnya untuk solusi redesign-nya yaitu memperbarui UX writing pada halaman. Next, kemudian ini untuk hasil redesign-nya, di mana untuk yang pertama seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kemarin itu untuk fitur chat dan fitur profile pada bagian home,
pada bagian foodbarnya itu belum aktif, tapi sekarang udah aktif karena saya udah buat halaman chat dan halaman dari profilnya juga. Kurang lebih seperti ini tampilannya dari tampilan halaman chat dan juga halaman profile. Lanjutnya di sini hasil redesign dari eh, page pembayaran, di mana waktu UX yang pertama itu pembayarannya itu hanya bisa dilakukan dengan satu metode pilihan pembayaran saja. Dan setelah melakukan pembayaran yang pertama ini, yang kemarin itu langsung menuju ke masukkan PIN. Sedangkan untuk UX upgrade-nya atau improve-nya telah saya buat untuk pilihan dari metode pembayarannya dan akan masuk ke dalam tampilannya seperti ini. Ini juga m-bankingnya itu ada BCA, di sini bakal ada pilihan kayak gini juga. Jadi nggak langsung masukin PIN gitu. Dan untuk nextnya, mungkin langsung aja ke bagian portofolio. Bila kemudian ini merupakan portofolio dari website portofolio yang telah saya buat, di mana di sini menampilkan deskripsi dari tentang aplikasi, di mana aplikasi ini berbasis mobile dengan membuat aplikasi virtual assistant, pelayanan jasa virtual assistant, di mana untuk mencari informasi pekerjaan dan deskripsi dari waktu kerja, juga informasi mendetail dari klien atau user yang ingin menggunakan jasa virtual assistant. Kemudian di sini saya sebagai UI designer dan di sini tentang saya eh, kurang lebih seperti ini. Mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika dengan dari Universitas Lampung dan saya sangat tertarik mengenai dunia UI UX design. Selanjutnya, kurang lebih saya di sini telah mengerjakan untuk skillsnya, professional skillsnya itu saya tertarik dengan dunia desain dan memiliki pengalaman membuat sebuah tampilan aplikasi yang dimulai dari langkah-langkah empathize dan juga sampai dengan ke tahap prototype-nya dengan melakukan UI research dan UI design juga ini UI design yang telah saya buat mengenai virtual assistant dari aplikasi virtual assistant milik saya. Lalu di sini prototype yang telah di testing kemarin. Selanjutnya untuk edukasi ini seperti ini pendidikan saya dan quotes favorit itu if you want the rainbow juga tepat up put up with the rain. Selanjutnya, di sini di bawah ada Instagram saya. Dan untuk portofolionya dari aplikasinya yaitu di sini menjelaskan sedikit tentang aplikasinya sama seperti tadi untuk mendeskripsikan untuk membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi itu sesuai dengan permintaan dari klien yang memiliki jadwal kerjanya dan juga jadwal kerja dari virtual asistennya, juga informasi mendetail lanjutan dari virtual asisten. Selanjutnya di sini untuk ringkasan proyeknya yaitu saya membuat proyek yang dimulai dari awal proyek pembuatan desain sampai dengan prototype dan testing, di mana pengerjaannya itu kurang lebih selama 4 minggu, dan di sini saya sebagai UI designernya, dan eh, tahap atau langkah yang dibuat untuk mendesain sebuah aplikasi, yaitu saya mulai dari empathize, di mana empathize, define, idea, dan prototype, di mana untuk desain prosesnya itu pada tahap empathize yang pertama itu membuat atau mengumpulkan dan mewawancara user untuk mengumpulkan dan melakukan interview, observasi, dan membuat sebuah user persona.
Kemudian setelah melakukan tahap empathize, selanjutnya yaitu ke fase define, di mana pada fase ini saya akan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah didapatkan dari tahap empathize sebelumnya, dan menganalisis masalah untuk menemukan problem solving atau solusi dari dan menemukan problem statement-nya untuk mendefinisikan masalah secara objektif. Selanjutnya, setelah melakukan fase define, selanjutnya itu masuk ke fase ideate, di mana di sini desainer akan dipaksa untuk thinking out, untuk berkreasi lebih dalam dan berkreasi bagaimana menemukan dan mengumpulkan ide-ide untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya setelah dilakukan tahap define. Selanjutnya yaitu tahapan yang terakhir mengenai prototype, di mana pada tahap ini produk atau desain yang telah dibuat akan di-testing kepada user, sehingga pada tahap prototype ini apabila ingin melakukan improve atau memperbaiki desain itu dapat langsung dilakukan. Jadi tidak langsung jadi aplikasinya, tapi diuji coba terlebih dahulu supaya apabila terdapat kekurangan itu bisa diperbaiki secara langsung. Kemudian ini merupakan desain dari UI design, user interface design yang telah diimprove, di mana pada halaman splash screen ini saya improve bagian action click-nya, di mana sebelumnya itu desainnya itu di sini di slide ke sebelah kiri, di sekarang eh, user cukup mengkliknya saja untuk mengganti ke halaman selanjutnya. Selanjutnya untuk halaman chat ini, masalahnya itu kemarin halaman chat itu belum diaktifkan atau belum dibuat, tapi sekarang udah saya aktifkan dan sudah saya buat halaman chatnya. Selanjutnya untuk tampilan payment atau transaksi pembayaran, di mana sebelumnya itu payment hanya dapat dilakukan dengan satu metode saja. Namun sekarang sudah saya buat untuk metode yang lain, untuk m-bankingnya. Kemudian untuk bagian halaman service, di mana pada usability testing sebelumnya user itu kebingungan apakah layanan itu sudah selesai atau belum. Jadi saya di sini menambahkan atau memperbaiki sedikit dari UX writing setelah melakukan layanan selesai. Selanjutnya yaitu dari halaman transaksi, di mana untuk problemnya itu sama dengan halaman service atau halaman layanan aktif, di mana setelah melakukan atau memasukkan PIN, maka akan menampilkan layar yang seperti ini, dan di sini menambahkan sedikit UX writing dari yang sebelumnya, di mana terdapat transaksi berhasil, kamu telah selesai melakukan pembayaran. Mungkin kurang lebih seperti itu mengenai kreatif portofolio dari saya. Masih banyak kurangnya. Jika ada feedback, hmm, jika ada salah kata, feedbacknya ditunggu ya, Kak. Mungkin kurang Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya mengenai presentasi challenge chapter 6 yaitu kreatif portofolio. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.